Akhirnya yang ditunggu-tunggu rilis juga. Purple River Season 2 resmi tayang. Dan untuk para penggemarnya, ini jadi kabar yang sangat menggembirakan. Nah, kali ini Mimin bakal bahas alur cerita Purple River Season 2 ini. Oke, Season 2 dibuka dengan suasana yang langsung tegang. Zichuan Xiu terlihat menghabisi seorang pengkhianat. Tapi bukannya dihormati, tindakannya justru membuatnya diburu dan dicap sebagai pengkhianat. Sejak saat itulah, kisah baru Zichuan pun dimulai. Zichuan dibantu oleh manusia hewan bernama Delun untuk kabur dari kejaran. Ia disembunyikan dalam gerobak berisi jerami dan berhasil lolos dari pemeriksaan di gerbang timur. Namun pelarian mereka tidak mulus. Aksi mereka diketahui oleh pasukan iblis penjaga perbatasan dan pengejaran pun tak terhindarkan. Saat bersembunyi, salah satu manusia hewan yang bersama mereka terjatuh dan membuat tempat persembunyian terbongkar. Zichuan terpaksa turun tangan. Ia bertarung dengan sisa tenaga demi menyelamatkan mereka. Meskipun nyaris kalah karena kelelahan, Zichuan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di tempat lain, 3 orang mantan pasukan Xiu, yaitu Luo Jie, Bai Chuan, dan Ming Yu, terlihat sedang bersembunyi dan berniat merampok siapapun yang lewat. Tanpa mereka sangka, yang datang justru Delun dan pasukannya. Bersama Zichuan, pertemuan yang tak terduga ini membuat ketiganya sangat senang. Mereka pun ikut dibawa ke kamp manusia hewan. Namun kenyataan jauh dari harapan. Kondisi kamp manusia hewan sangat memprihatinkan. Bahkan lebih buruk dari keadaan mereka sendiri. Melihat kondisi itu, mereka memilih kembali ke markas lama mereka, yaitu Desa Bulu, kamp yang dulu pernah mereka jaga. Malam harinya, Zichuan terlihat duduk termenung. Ia merenungi nasib dirinya dan pasukannya. Dari kejauhan, Bai Chuan mengintip dan akhirnya mendekat untuk berbicara. Ia mengajak Zichuan membersihkan nama dan kembali ke klan. Namun Zichuan menolak. Menurutnya, mereka mungkin bisa diterima kembali, tapi kepercayaan yang sudah hilang tidak akan pernah kembali. Zichuan memilih jalan lain. Ia ingin merebut kembali 23 provinsi di wilayah timur yang telah direbut dan membawa pasukan Xiu kembali ke Benteng Walun, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai pasukan terhormat. Menjelang akhir episode, Zichuan tiba-tiba tumbang. Kemampuan bela diri Kaisar Iblis yang selama ini dimilikinya menghilang. Lanjut, episode 2 dibuka dengan suasana yang agak unik dan kocak. Zichuan terlihat terbaring dan tubuhnya hampir seluruhnya dibalut perban. Padahal, luka yang sebenarnya hanya di bagian kakinya saja. Ternyata alasan Luo Jie membungkus seluruh tubuh Zichuan dengan perban adalah karena stok perban mereka hampir kedaluarsa. Jadi sekalian saja dihabiskan. Melihat itu, Bai Chuan pun marah. Ia langsung mencabut pedangnya dan membuka perban Zichuan dengan paksa. Luo Jie yang ketakutan langsung kabur. Setelah kejadian itu, Bai Chuan menyampaikan bahwa pasukan baru mereka telah selesai dikumpulkan. Namun sayangnya pasukan ini masih sangat lemah jika dibandingkan dengan musuh-musuh yang akan mereka hadapi. Ia pun meminta Zichuan untuk segera melatih mereka. Tak lama setelah itu, Zichuan pergi ke sebuah gua, tempat guru lamanya dulu tinggal. Di sana ia mengambil beberapa kitab bela diri kuno dan membawanya pulang untuk diberikan kepada pasukannya. Melihat buku-buku itu, para prajurit bersorak kegirangan. Keesokan harinya, Zichuan menawarkan salah satu buku tersebut kepada Ming Yu. Namun Ming Yu menganggapnya hanya candaan dan menolak. Semua berubah ketika Luo Jie memperlihatkan jurus baru hasil latihan dari kitab tersebut saat bertarung dengan prajurit lain. Ming Yu yang awalnya acuh langsung berbalik dan merebut buku yang tadi ditawarkan oleh Zichuan. Hasilnya pun mulai terlihat. Pasukan mereka mulai berkembang pesat. Berkat kitab-kitab bela diri pemberian Zichuan, kemampuan tempur mereka meningkat drastis. Namun situasi kembali memanas. Saat Zichuan dan Ming Yu sedang memilih senjata, mereka menerima laporan bahwa kelompok pengumpul pangan dari wilayah iblis bergerak menuju desa Bulu. Ternyata kelompok itu berasal dari desa sebelah dan datang untuk menagih persediaan dari desa Bulu. Permintaan yang berlebihan memicu kericuhan besar yang akhirnya menyebabkan banyak penduduk desa terbunuh. Zichuan pun datang dan membalas serangan itu dengan kekuatan penuh.
Ia memimpin pasukannya dan menghabisi seluruh pasukan musuh tanpa ampun. Di akhir episode, Zichuan terlihat sedang berkumpul bersama pasukannya. Ia mulai menyusun rencananya untuk merebut wilayah timur. Episode 3, Lindungi Kuil Suci. Episode ini dibuka dengan Zichuan dan kelompoknya yang tengah berjalan menuju Kuil Suci, sebuah tempat yang dipercaya sebagai simbol harapan terakhir bagi rakyat di timur jauh. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Budan, salah satu tetua terhormat dari ras manusia hewan. Zichuan kemudian duduk bersama Budan dan membahas kondisi mengerikan yang tengah melanda timur jauh. Ia menceritakan bahwa wilayah tersebut kini dilanda kelaparan hebat. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, sementara klan iblis menjarah dan menindas rakyat yang tidak sanggup membayar upeti pangan. Bahkan, ibu kota Sharo telah berubah menjadi kota mati. Meski Budan sudah mengetahui keadaan itu, ia mengaku tak sanggup berbuat apa-apa. Kekuasaan dan kekuatannya terbatas. Namun sebelum pergi, Zichuan mengatakan kepada Budan bahwa jika sebuah bangsa ingin mengubah takdirnya sendiri, maka akan ada harga yang harus dibayar. Ucapan itu membuat Budan terdiam lama. Tak berselang lama setelah kepergian Zichuan, Budan akhirnya memantapkan hati dan menyetujui usulan Zichuan. Dalam adegan berbeda, Zichuan terlihat menerima sebuah topeng suci dari Budan. Topeng ini adalah simbol tertinggi rakyat timur jauh, benda paling sakral yang hanya dikenakan oleh seseorang yang dianggap sebagai wakil dewa langit. Budan mempercayakan topeng tersebut kepada Zichuan dengan satu syarat, bantu bebaskan rakyat mereka dari penindasan klan iblis. Zichuan pun menerima dengan mantap. 2 hari kemudian, pasukan dari klan iblis yang dipimpin oleh Kala bergerak menyerbu desa Gada. Tujuan mereka jelas, menghancurkan kuil suci dan menindas siapapun yang mencoba melawan. Serangan pun dimulai. Namun mereka tidak tahu, Luojie dan kelompoknya sudah mempersiapkan jebakan. Saat pasukan iblis masuk ke desa, mereka langsung terkena perangkap yang menewaskan banyak prajurit mereka. Serangan lanjutan berupa tembakan panah juga dilancarkan, memperlambat laju pasukan musuh. Sementara itu, di sebuah bangunan tersembunyi, Zichuan dan para pejuang manusia hewan bersiap untuk serangan dari balik bayangan. Mereka meluncurkan serangan tombak dari tempat persembunyian, menimbulkan kekacauan di barisan klan iblis. Namun, saat Zichuan sedang mengamati pertempuran, sebuah pot tanaman secara tidak sengaja jatuh dari tempatnya, menimbulkan suara keras yang membuat posisinya diketahui oleh musuh. Zichuan pun menjadi target utama dan dikejar oleh para prajurit iblis. Dalam kondisi tubuh yang masih lemah, ia tak mampu melarikan diri dan akhirnya pingsan. Bersamaan dengan itu, klan iblis menyalakan kembang api sebagai sinyal untuk memanggil bala bantuan. Tanpa pertahanan yang cukup, warga desa Gada pun dibantai tanpa ampun. Di tengah kekacauan, Zichuan diselamatkan oleh Budan dan dibawa ke dalam kuil suci. Di sana, ia disembuhkan menggunakan pil khusus yang mengembalikan kekuatan fisiknya. Setelah sadar, ia segera mengenakan topeng sakral pemberian Budan, dan dengan semangat membara, ia kembali ke medan perang. Dengan aura kepemimpinan seorang wakil dewa langit, Zichuan memimpin serangan balasan bersama para pejuang desa. Pertempuran sengit pun terjadi, dan berkat kekuatan serta strategi Zichuan, mereka akhirnya berhasil memukul mundur pasukan iblis dan menyelamatkan desa Gada dari kehancuran total. Episode ini ditutup dengan kemenangan pahit yang membawa harapan baru. Zichuan bukan hanya membawa harapan bagi rakyat timur jauh, tapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai pemimpin sejati yang mampu menantang takdir kelam